Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat di rumah. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Hayya bina nabda darsanah bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar organ pencernaan hewan. Hewan memiliki organ pencernaan yang berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan terutama karena jenis makanan hewan tersebut berbeda. Organ pencernaan hewan yang akan kita pelajari hari ini yaitu organ pencernaan cacing tanah, ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu organ pencernaan cacing tanah. Makanan cacing tanah berupa bahan-bahan organik berupa sisa-sisa makhluk hidup yang telah membusuk. Susunan organ pencernaan pada cacing tanah meliputi dimulai dari mulut, tenggorokan, kerongkongan, tembolok, empedal, usus, dan anus seperti tampak pada gambar. Mulut cacing tanah tidak bergigi, maka makanan kemudian masuk ke tembolok melalui tenggorokan dan kerongkongan. Di dalam tembolok makanan disimpan sebelum akhirnya mengalir ke dalam empedal. Kemudian di dalam empedal makanan dicerna secara mekanik menggunakan alat, yaitu berupa empedal. Proses pencernaan kimiawi berlangsung di dalam usus menggunakan enzim. Sisa-sisa makanan lalu dibuang melalui anus. Selanjutnya yaitu organ pencernaan serangga. Salah satu serangga yang akan kita bahas pada kali ini yaitu belalang. Susunan organ pencernaan belalang termasuk ke dalam organ pencernaan yang sudah sempurna karena meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Serangga memiliki makanan yang berbeda-beda, sehingga bentuk mulutnya pun juga berbeda. Pembahasan yang ketiga yaitu organ pencernaan ikan. Ikan yang kita bahas kali ini yaitu ikan mas. Saluran pencernaan ikan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Ikan mas memiliki kelenjar pencernaan yaitu hati dan kantong empedu. Kelenjar pencernaan tersebut berguna untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan yang berfungsi pada pencernaan kimiawi. Enzim pencernaan tersebut dihasilkan ikan karnivora, juga berbeda dengan enzim yang dihasilkan oleh ikan herbivora. Kelenjar pencernaan ikan karnivora menghasilkan enzim pemecah protein. Pada ikan herbivora, kelenjar pencernaan yang dihasilkan yaitu enzim yang bisa memecah karbohidrat. Contohnya, ikan bandeng termasuk ke dalam ikan herbivora, sehingga menghasilkan enzim pemecah karbohidrat. Sedangkan ikan hiu adalah ikan karnivora, sehingga menghasilkan enzim yang bisa memecah protein. Pembahasan yang keempat yaitu organ pencernaan hewan amfibi. Salah satu hewan amfibi yang sering kita kenal yaitu katak karena hidup di dua alam, di darat dan di air. Saluran pencernaan katak terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kelenjar pencernaan katak terdiri dari hati dan pankreas. Pada proses pencernaan katak, makanan masuk dari rongga mulut menuju lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna. Selanjutnya, setelah makanan dicerna di lambung, makanan menuju ke usus halus dan mengalami pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan yang berasal dari hati dan pankreas. Di usus halus inilah sari-sari makanan diserap. Kemudian
Sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dikeluarkan melalui kloaka. Kloaka adalah saluran feses, urin, dan reproduksi yang menjadi satu. Pembahasan selanjutnya yaitu organ pencernaan hewan reptilia. Hewan reptilia yang akan kita bahas yaitu buaya. Hewan reptilia termasuk ke dalam hewan melata. Saluran pencernaan buaya terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka seperti pada gambar. Kelenjar pencernaan buaya terdiri dari hati dan pankreas. Untuk prosesnya, seperti dengan hewan-hewan yang memiliki organ pencernaan yang sempurna, dimulai dari mulut, lalu menuju ke kerongkongan, dicerna di lambung, kemudian sari-sari makanan diserap oleh usus, dan akhirnya dikeluarkan melalui kloaka. Pembahasan selanjutnya yaitu organ pencernaan hewan burung atau aves. Yang akan kita bahas pada kali ini yaitu ayam. Makanan burung sangat beragam. Misalnya, biji-bijian, hewan-hewan kecil, dan ada juga buah-buahan. Saluran pencernaan burung diawali dari paruh yang berfungsi seperti gigi. Makanan kemudian masuk ke rongga mulut dan kerongkongan yang nantinya disimpan di dalam tembolok. Makanan dicerna di dalam lambung dengan bantuan enzim sehingga disebut pencernaan kimiawi. Sari-sari makanan diserap di dalam usus. Lalu sisa dari hasil penyerapan tersebut yang sudah tidak terpakai kembali, maka kemudian dibuang melalui kloaka. Pembahasan selanjutnya yaitu organ pencernaan hewan mamalia. Hewan mamalia yaitu hewan yang menyusui. Salah satu contoh hewan mamalia yaitu sapi. Sapi termasuk hewan ruminansia atau hewan memamah biak. Makanan sapi adalah tumbuhan yang banyak mengandung selulosa atau serat. Berdasarkan susunan giginya, sapi tidak mempunyai gigi seri atas dan juga gigi taring. Sapi hanya memiliki gigi geraham lebih banyak dibandingkan manusia karena sesuai dengan fungsinya untuk mengunyah makanan. Gigi geraham belakang yang dimiliki oleh sapi lebih besar, gunanya untuk mengunyah rerumputan. Dari mulut, makanan masuk ke lambung. Setelah dikunyah di mulut, kemudian masuk ke lambung. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen atau perut besar, retikulum atau perut jala, omasum atau perut kitab, dan abomasum atau perut masam. Rumen atau yang disebut perut besar terdapat bakteri pengurai selulosa pada makanan sapi. Makanan lalu dibawa ke retikulum. Di retikulum, makanan dicerna kembali hingga membentuk gumpalan yang disebut bolus. Bolus kemudian didorong kembali ke rongga mulut dan dikunyah kembali. Makanan yang kembali dikunyah di mulut akan masuk ke rumen, kembali ke retikulum, dan berlanjut ke omasum atau perut kitab. Omasum merupakan tempat terjadinya penyerapan air dari makanan. Selanjutnya, makanan yang sudah diserap airnya kemudian masuk ke perut masam atau yang disebut abomasum. Di tempat inilah makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Pada hewan ruminansia muda, di dalam lapisan abomasum terdapat enzim renin untuk mencerna protein susu. Setelah dicerna di abomasum, maka makanan masuk ke dalam usus. Di usus terjadi penyerapan zat-zat makanan. Hasil sisa penyerapan tersebut
maka akan dikeluarkan melalui anus. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Kalian telah mempelajari organ pencernaan manusia dan juga organ pencernaan hewan. Untuk melatih pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan buku paket latihan ulangan bab 3 paket 1 halaman 47 dan halaman 48 bagian A, B, dan C. Sekian video pembelajaran Ustazah hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Banyak salah dari Ustazah, mohon maaf. Hayamina nahtatim darsanah biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.